107,7 FM, Radio Jala Sweva JMI. Selamat siang, Jajamers dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali kita bisa berjumpa di tengah-tengah ruang dengar Anda yang tentunya saat ini masih melaksanakan ibadah puasa bertepatan dengan hari Senin di tanggal 23 Februari 2026. Dan jadi seperti biasa setiap kita muncul di salah satu program Sailor News, kita telah mengundang narasumber yang pasti nanti akan kita ajak untuk berbincang-bincang seputar tentang tugas dan tanggung jawab dari kegiatan yang dilaksanakan oleh narasumber saya di pagi menjelang siang hari ini. Dan tentunya saya telah mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang-bincang bersama dengan salah satu satuan yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kantornya tidak ada di sini, Jajamers, tapi orangnya sudah ada di sini dan sudah hadir. Ada dua di radio ini, dua narasumber saya, yaitu ada Kasat Idik Puspomal, Kolonel PM Dedi Priyo Wibowo SH, MTer Hanla. Selamat pagi menjelang siang, Pak Dedi. Selamat pagi, Bang Irjun. Oke, jumpa lagi kita. Iya, jumpa lagi berapa kali bertemu. Senang sekali. Dan kemudian juga ada di sampingnya Letkol Laut PM Desi Arnas SAP MTer Opsta, Kasat Litpam, Litpam. Puspomal, Litpam ya? Litpam, ya udah. Litpam ya. Oh, saya salah tulisan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Irjun. Oke, senang sekali, sukses ya, sehat semuanya. Alhamdulillah saya. Kena macet pastinya, kena macet. Oh pasti. Pastinya Karena kena tadi macet. begitu keluar udah langsung kena. Iya, Kelapa Gading ke sini cukup lama, nggak terlalu jauh ya, tapi ya. Tapi kalau pagi hari, apalagi di awal-awal pekan ini, ya oke, nggak apa-apa. Dan sebelumnya kan kemarin baru saja merayakan ulang tahun ya Puspomal ya, yang ke-30. 80. Oh, 80, sorry. 80 ke 80. Iya. Nah, ini sebuah perjalanan pengabdian yang penuh dedikasi yang luar biasa panjangnya ya. Dan tentunya tetap menjaga kehormatan dan marwah institusi TNI Betul. Angkatan Laut. Betul. Oleh karena itu kami juga mengucapkan Dirgahayu. Terima kasih. Terima kasih. Korps Polisi Militer Angkatan Laut. Militer Angkatan Laut yang ke-80. Nah, Jajamers 107,7 FM terkait juga dengan kedatangan narasumber saya di sini di pagi hari ini, tentunya di program Sailor News kita akan berbincang-bincang seputar pertama kali tentang kalau kita tidak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelumnya mungkin bisa berkenalan lagi nih, Pak Dedi, mohon maaf nih, berkenalan lagi yang kesekian kali. Karena kan kemarin ada yang dengar, mungkin sekarang tidak ada yang dengar, atau mungkin pendengar baru. Silakan. Baik, terima kasih Bang Irjun. Selamat pagi semuanya, JMS. Kemarin memang berapa kali saya ngisi di sini dan perkenal lagi. Jadi saya Kolonel Laut PM Dedi Priyo Wibowo, jabatan di Puspomal sebagai Kasat ID. Kemudian tugas sehari-hari melaksanakan proses penyidikan. Jadi kami satuan pelaksana di Puspomal. Baik. Mungkin baik. untuk Pak Kasal Arnas. Lipam. Ya, makasih. Selamat pagi, JCMX. Nama saya Desi Arnas dari Kolom PM. Jabatan saya Kasal Lipam Puspomal, yang tugas kesehariannya adalah sebagai penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik untuk di Puspomal. Wah, Jajamers, dua narasumber saya ini orang-orang penting nih di Puspomal. Dan salah satunya juga penyanyi loh, Jajamers. Terima kasih. Oke. Mengawal di bincang-bincang kita di hari ini, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang Puspomal, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Yang tadi sudah kita sampaikan ada kantornya di Kelapa Gading. Kelapa Ya, Gading. Kelapa Gading. Identiknya dengan pistol silang atau pistol kembar, bukan ya? Pistol silang. Pistol silang. Oh, pistol silang ya. Jadi lebih dikenal dengan GPS, gerbang pistol silang. Gerbang Karena memang pistol silang. termasuk mungkin salah satu ikon ya. Jadi banyak orang yang berfoto di depan gerbang pistol. Betul, betul. Karena beberapa dari medsos juga ada yang seringkali juga berfoto di bawah itu di depan. Nah, karena memang Ikonnya kita ya. ikon Tapi keren, bagus tuh. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu tentang Puspomal itu sendiri. Mungkin Pak Dedi atau Pak Arnas. Jadi Puspomal ini Balakpus di tingkat Mabesal, jadi Badan Pelaksana Pusat, yang tugasnya tentunya membantu Kasal dalam penegakan hukum, tata tertib dan disiplin
seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Itu secara umum kami itu hari-harinya ya itu menegakkan hukum, tata tertib dan disiplin. Jadi kita selalu menjaga kesiapan seluruh personil TNI Angkatan Laut. Karena apa? Karena sewaktu-waktu apabila dibutuhkan itu personil kita sudah siap. Tidak ada yang melakukan pelanggaran, tidak ada yang melakukan kejahatan. Gitu. Jadi kita selalu menjaga itu. Baik. Ya, mungkin Bisa disampaikan lagi, ditambahkan oleh Pak Arnas? Ya, mungkin seperti itu. Memang tugasnya kita Puspomal sama mungkin ya. Ada beberapa kasat yang ada di sana? Ada ya, 3. Jadi ada 3 satuan pelaksana di Puspomal. Kami sendiri satuan penyidikan, beliau satuan penyelidikan dan pengamanan fisik, kemudian satu lagi satuan penegakan dan ketertiban. Gitu. Baik. Posisinya berada sampai juga di tingkat daerah ya? Betul, jadi di tingkat wilayah, di POM wilayah memang ada jabatan kasih, kepala seksi, dia sebagai pelaksana di tingkat wilayah. Kalau korelasinya ketika ada suatu perkara, nah suatu perkara itu ditangani dulu sama Litpam. Nah, beliau yang melakukan penyelidikan terhadap perkara yang dilaporkan. Ketika itu 2 alat bukti sudah cukup, baru kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, baru diserahkan kepada kami selaku penyidik, kita proses. Ketika pelaksanaan berjalan, itu Gaktip kita minta bantuan untuk melaksanakan penegakan. Gitu. Jadi korelasinya seperti itu. Baik. Itu, Mas Bang Erjun. Baik. Kalau kita lihat kan selain ada Pomal, dulu ada Provos. Sampai sekarang masih ada? Masih. Provos itu untuk tingkat apa nih, Pak Dedi? Itu di satuan. Jadi satuan TNI Angkatan Laut ada beberapa satuan yang memiliki Provos. Jadi tugasnya hampir sama. Tugasnya hampir sama, tetapi hanya di lingkungan satuan itu sendiri. Itu Bang Erjun. Baik. Mungkin kalau tadi seputar tentang tugas dan tanggung jawab dan juga ada organisasinya. Saat ini Puspomal dipimpin oleh Pati Bintang 2. Pati Bintang 2 ya. Dengan wadannya Pati Bintang 1, Bang. Mungkin bisa disampaikan mungkin juga untuk kepada kita di sini sekalian Bapak menyapa dari rekan-rekan kita di setiap daerah atau mungkin juga dari Puspomal sendiri yang ada di sana. Silakan Pak Dedi. Baik, selamat pagi semuanya rekan-rekan Pomal yang ada di wilayah. Kemarin kita sudah merayakan AUT ke-80 Polisi Militer Angkatan Laut. Ada beberapa kegiatan dan tentunya wilayah juga melaksanakan juga, Bang Erjun. Jadi untuk yang di wilayah tetap bekerja dengan semangat, tetap normatif pada sesuai dengan tugasnya, dan jangan lupa bahwa setiap melangkah selalu berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, Bang Erjun. Tetap semangat. Semangat. Dan kemarin ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka HUT-nya ke-80 ini, Pak Dedi. Sudah kemarin ya? Mungkin Ya, betul. Jadi rangkaian HUT 80 ini kita laksanakan secara kesederhanaan karena mengingat memang situasi nasional kita yang ada musibah, kemudian kita juga berduka dengan marinir yang ada Cisarua kemarin, dan kita tetap laksanakan sederhana, tapi tetap nilai dari HUT ulang tahun ini tetap jadi prinsip kita untuk tetap kita laksanakan sebaik-baiknya. Kemudian rangkaian-rangkaian yang kita laksanakan ada bakti sosial, kemudian juga ada ajang sana ke sesepuh, kemudian rangkaian HUT kita laksanakan kemarin tanggal 20 dengan aman dan lancar. Demikian Bang kira-kira. Oke. Dan sampai dengan saat ini juga kemarin ada beberapa kegiatan yang dilaksanakannya dalam rangka itu ya, di Koarmada 2, di masing-masing tempat ya. Baik. Nah, terkait juga dengan tadi kan Bapak sampaikan di Pomal itu ada sampai dengan tingkat lanal ya, tingkat lanal. Di KRI pun juga ada ya. Kalau di KRI Provos. Oh, Provos ya. Provos. Untuk tugasnya Provos ke Pomal itu satu komando juga pastinya. Jadi Provos dia terbatas pada satuan tersebut. Contoh misalkan ada suatu pelanggaran, Provos bisa melakukan tindakan awal. Kemudian dia bisa melakukan proses pemeriksaan bisa, kemudian penegakan ketertiban bisa. Nah, kemudian ketika itu melalui proses pidana,
diserahkan kepada Pomal, Hmm. Pomal setempat gitu, Bang Irjun. Jadi bedanya itu, kalau Oh, Pomal betul. punya wilayah hukum, tetapi kalau Provos lebih ke satuan tersebut, gitu sih. Baik. Jadi tapi semuanya tetap berbaret biru ya. Baret biru, Iya. betul. Baik. Kalau untuk menjadi seorang polisi militer, pastinya melewati pendidikan-pendidikannya. Untuk sampai dengan saat ini sudah ada ya untuk yang langsung dari Bintara, Sudah ada, ada, sudah ada. Ya. Tamtama juga ada. Untuk perwiranya? Untuk Semua perwiranya ada pendidikan spesialis Pomal. Hmm. Jadi setelah mengikuti jenjang pendidikan pengembangan di Spespa Pomal, baru kemudian masuk ke Pomal. Gitu. Kalau untuk perwiranya. Oke. Untuk syarat-syaratnya apa saja? Mungkin Kasat bisa disampaikan. Kalau syaratnya untuk mobile tentunya kita sama untuk tes-tes yang masuk dari kejuruan yang lain. Memang nanti setelah dinyatakan lulus pemeriksaan tes segala macam serangkaiannya baru akan melaksanakan pendidikan di Pusdik Pomal. Oh, gitu ya. Ya. Ya, tesnya seperti yang lain juga. Ada tes Samapta, Ya. Baik. kemudian akademik, Baik. segala macam kesehatan. Baik. Dan sampai dengan saat ini kelihatannya kebutuhan daripada organisasi khususnya personil Pomal itu sendiri sudah mencukupi ya untuk sesuai dengan daftar susunan kegiatan. Betul. Kalau untuk untuk jumlah personil sendiri sebenarnya masih perlu penambahan karena memang dihadapkan dengan dinamika di lapangan tugas yang semakin berkembang, itu memang kita membutuhkan personil yang lebih banyak lagi, gitu, Bang Irjen. Baik, baik. Nah, terkait juga dengan tadi Pak Dedi sudah sampaikan, Pak Arna sudah sampaikan dengan penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut itu sendiri. Nah, peran Puspomalnya ini mungkin lebih spesifikasi apa dan apakah memang terkait juga dengan ada di sini kan ada Puspomat, Puspom AU dan TNI ada sendiri ya? Ada, iya. Nah, apakah itu memang ada kontribusinya dan korelasinya dengan ketiga pusat polisi militer yang ada di TNI gitu? Ada pasti, karena kita di dalam kepolisian militer itu kita selalu ada keterkaitan. Dalam artian kita koordinasi mengenai proses penegakan hukum, karena ketika di lapangan itu sendiri tidak menutup kemungkinan terjadinya itu bisa melibatkan 2 personil angkatan atau lebih, bahkan lebih. Gitu. Jadi kita selalu berkoordinasi. Kemudian untuk tugas pelaksanaan sendiri, ketika kita sudah melaksanakan obstructive justisi, kita terkadang kita laksanakan secara gabungan. Itu Bang Erwin. Kenapa? Karena ya seperti tadi kami katakan bahwa di lapangan itu tidak menutup kemungkinan terjadi dilakukan oleh personil 2 angkatan atau lebih. Gitu. Pasti kalau itu tadi. Baik. Kemudian untuk tugas Puspomal sendiri secara spesifik ya itu penegakan hukum, tata tertib dan disiplin. Baik. Kalau untuk memberikan sosialisasi terkait juga dengan tata tertib dan lain sebagainya, khususnya agar tentunya ada sesuatu aturan yang tidak dilanggar oleh para prajurit. Ini perannya dari Puspomal dari mana? Dari bagian apa? Biasanya dari penegakan hukum. Jadi lebih saat ini kita memang lebih bersosialisasi, maksudnya mensosialisasikan apa yang akan kita lakukan. Contoh saja misalkan obstructive justisi. Nah, ini kita sosialisasikan dulu, Nah, kemudian baru kita mencegah misalkan ya kita dalam penindakan tidak langsung ditindak, tetapi kita selalu mengingatkan. Dan itu ada batas waktunya gitu. Setelah itu kalau itu sudah, baru kita lakukan penindakan. Itu Bang Ejon. Memang kalau sosialisasi ada. Baik. Pasti ada ya. Baik ya, karena itu menjadi salah satu tugas dari Puspomal. Tentunya menjaga agar tidak terlibat masalah lah dari para prajurit dan juga personil TNI Angkatan Lautnya. Nah, kalau tadi kan Bapak sudah sampaikan ada polisi militer Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara. Berarti dari ranah masing-masing tugasnya sudah berbeda-beda sendiri ya? Berbeda betul, karena
subjek maupun objeknya berbeda. Dalam artian kalau kita di lingkungan TNI Angkatan Laut sama, tiap matra berbeda. Ada di lingkungan TNI Angkatan Darat, kemudian di lingkungan TNI Angkatan Udara berbeda. Jadi kita lebih ke personil TNI angkatan Angkatan lautnya Laut, ya. ya. Tapi kalau misalkan ada ditemukan personil lain, biasanya kita langsung koordinasi. Kita langsung. Baik, baik. Nah, salah satu juga pernah kami wawancara bersama dengan personil dari Puspoma, kalau nggak salah waktu itu yang membahas tentang apa namanya untuk tindak perkara yang ada hubungannya dengan apa namanya bukti, seperti apa namanya yang sifatnya sidik jari, terus kemudian juga bagaimana mencari. Terus ada juga yang menggunakan anjing pelacak kinain ya, kinain. Nah itu berada di posisi di mana? Mungkin tempatnya Pak Arnas dulu atau? Ya, betul. Jadi kalau untuk kinain di tempatnya, jadi gimana proses yang kita laksanakan Bang ya. Jadi setelah dari adanya pengaduan ataupun pelaporan ini kita terima, kemudian kita selidiki awal, informasi awalnya apakah sudah mencukupi dengan alat bukti yang ada. Dan kalau sudah memang ada cukup bukti, baru kita limpahkan ke tahap penyidikan untuk proses selanjutnya. Kira-kira demikian. Baik. Nah kalau tidak atau mungkin bukti yang ditemukan itu sangat sedikit gitu untuk menentukannya, apa tuh yang harus dilakukan dari kasat tempatnya? Ya kalau memang buktinya tidak cukup, 2 alat bukti, tentunya kita akan melaksanakan penyelidikan lagi, dan memang kalau memang tidak cukup bukti, ya kita akan sampaikan bahwa itu tidak bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kira-kira demikian. Baik, baik. Jadi memang seperti itu. Jadi ada prosedurnya ya? Ada prosedurnya. Jadi kalau cukup bukti naik menjadi penyidikan, tapi kalau tidak diserahkan ke Ankum. Nah kemudian untuk apa yang tadi sidik jari segala macam itu Mas Bang Erjin ya. Jadi memang kemarin memang kita bercerita tentang daktiloskopi itu. Daktiloskopi, betul. Daktiloskopi. Jadi lupa saya. itu. Gimana mungkin bisa diceritakan lagi sedikit di sini? Kemarin di Puspomal sendiri ada satu perwira kami juga yang membidangi daktiloskopi juga, dan dalam setiap pameran juga beliau juga yang selalu tampil. Jadi memang daktiloskopi secara umum itu berkaitan dengan pembuktian sidik jari, memang itu. Dan memang kita sudah melaksanakan itu, tinggal dikombin dengan bank data yang kita miliki. Gitu. Jadi memang memerlukan keahlian khusus, gitu. Tetapi sekarang sendiri perkembangan zaman sudah sonic crime. Jadi kita harus melakukan suatu pembuktian, kita juga menggunakan ITE gitu sih. Dengan perkembangan ilmu teknologi kita mau tidak mau kita harus menggunakan ITE gitu. Baik. Nah, terkait juga dengan teknologi ini khususnya mungkin pastinya sudah menyiapkan personil yang terlatih untuk hal tersebut. Sudah kalau mungkin kembali lagi nih jenis-jenis pelanggaran yang bisa diproses oleh Puspomal. Untuk pelanggaran sendiri secara umum semuanya tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana militer. Jadi semuanya dapat diproses gitu. Kan ada pelanggaran disiplin, kalau pelanggaran disiplin itu kayak seperti apa saja yang bisa Kalau untuk pelanggaran disiplin yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Hukum Disiplin, itu yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan kedinasan. Kemudian yang kedua, apabila tindak pidana tersebut bersifat ringan sifatnya, gitu. Jadi ada 2 hal yang bisa dijatuhi hukuman disiplin, seperti itu Bang Ejun. Kalau misalkan peraturan kedinasan, ya contoh kecil saja, misalkan tidak pernah ikut apel, nah itu bisa, karena dia sudah melakukan pelanggaran kedinasan. Kemudian kalau yang sedemikian ringan sifatnya, misalkan misalnya pelanggaran lalin, SIM, nah itu dapat karena dia memang termasuk dalam hukum disiplin, pelanggaran hukum disiplin itu. Baik.
Kalau tidak hadir dalam tugas, bagaimana ini? Berapa lama bisa di... Kalau itu THDI atau mangkir ya, Hmm. Bang Ajun. Kalau mangkir maupun disersi itu sudah tindak pidana Pidana. militer. Oke. Gitu. Untuk tindak pidana umum itu sendiri, ada nggak yang bisa ditindak? Ada yang sedemikian ringan sifatnya. Yang Jadi umum. kita tinggal lihat saja. Hmm. Jadi ancaman hukuman di dalam pidana tersebut apa gitu. Hmm. Kalau yang ringan kan 3 bulan, 3 bulan ke bawah lah. Gitu. Baik, Ya. baik. Jadi JJMR 107,7 FM seperti disampaikan oleh dua narasumber saya di sini, ada beberapa pelanggaran yang bisa diproses oleh Puspomal. Tadi ada pelanggaran disiplin, kemudian pelanggaran pidana militer dan juga tindak pidana umum. Nah, untuk tindak pidana umum ini juga berlaku bagi anggota TNI Angkatan Laut, keluarganya nggak? Atau bagaimana? Kalau ruang lingkup kita prajurit Ya? TNI Angkatan Laut. Baik. Yang hubungannya dengan kasus-kasus umum yang ada seperti di masyarakat itu ya? Ya, tindak pidana umum yang diatur oleh KUHP. Nah, kalau seumpamanya kewenangan untuk menindak anggota yang berada di luar markas atau mungkin yang ada di kapal bagaimana? Bisa. Jadi wilayah hukum Puspomal seluruh NKRI. Seluruh NKRI dari Sabang sampai Merauke. Bang Oke. Luas. Baik. Jadi itu semuanya bisa ya. Nah, oke, JJMR 107,7 FM. Ini kalau berbicara tentang Puspomal, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, dengan salah satu gedungnya tadi ikoniknya dengan pistol silang. Sampai dengan saat ini tuh di sana udah tahun keberapa ya? Kalau nggak salah ada lebih kali ya, belasan tahun ya, Bang. Sudah 2007-an lah. 2007-an ya, sudah lama ya. Sudah lama. Baik, sebelumnya juga ada dulu kan namanya kalau nggak salah dari Provos gitu ya. Disproval masuk ke dalam kedinasan Diswat Persal. Nah, sekarang sampai dengan ke POMA, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Berarti untuk kegiatannya antara Pak Arnas dan juga Pak Dedi ini saling terkait ya? Korelasinya terkait. Karena beliau kan bagian penyelidikan. Jadi suatu perkara sudah langsung dilakukan penyelidikan. Pertama di tempatnya Kasat Litpam. Kalau nanti ada pengaduan atau laporan, kami proses dulu, kami cari informasi data, kemudian kalau sudah dirasa cukup bukti, 2 alat bukti, nanti baru kita limpahkan ke tahap penyidikan. Jadi beliau ini punya kewajiban untuk melakukan gelar perkara. Baik. Nah, itu. Bisa diteruskan ke tingkat penyidikan ke tempatnya Pak Dedi. Betul sekali. Kalau seumpamanya ada atau tidak di tengah-tengah mungkin ya tidak dilanjutkan gitu. Selama perbuatan tersebut masih belum cukup bukti, ini tidak dapat dilanjutkan ke cukup bukti 2 minimal 2 alat bukti. Memang ada disebut bukti ya. permulaan yang cukup. Nah, itu minimal 2 alat bukti. Baik. Oke, JJMR 107,7 FM Radio Jala Seva Jaimai, kita break sejenak. Masih ada lagi beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber kita di sini, tentunya terkait juga dengan peran dari Puspomal. Dan bagi JJMers yang tidak bisa mendengarkan siaran kita secara langsung, jangan kemana-mana, pastinya saya juga akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk melihatnya langsung nanti di YouTube kami, di Radio JJM. Tetap di 107,7 FM, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tentunya pantengin terus di 107,7 FM.